Pandai Sike, nagari eksotis yang subur nan permai. Nagari ini terletak di ujung paling barat Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Jauh dari hingar-bingar perkotaan, dengan udara yang masih begitu sejuk dan segar. Hamparan alamnya yang megah diapit oleh dua gunung perkasa yang menjulang tinggi, yakni Singgalang dan Merapi. Hal ini menjadikan nagari ini sebagai jalur perlintasan oleh para pendaki. Nagari Pandai Sike dihuni oleh 5.000 jiwa. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, penenun, dan perajin seni ukir kayu. Oleh karena itu, Pandai Sike pun menjadi daerah produktif. Dengan anak nagari yang terkenal piawai menenun dan mengukir kayu dari tanah ini. Masyarakatnya dikenal memiliki keterampilan dalam menenun dan seni mengukir kayu. Dua keterampilan ini adalah warisan leluhur dari nenek moyang mereka yang terus diajarkan dan terus terjaga sampai saat ini. Kemudian juga banyak lahir para monster penenun dan juga pengrajin ukir kayu dari tanah ini. Ini pertanda bahwa masyarakat Minang memiliki kreasi tinggi dan juga mampu menciptakan seni bernilai tinggi. Dahulu, berkembangnya tenun songket di Sumatera Barat, termasuk Pandai Sike, tidak berlangsung lama. Penindasan terhadap kaum Padri di masa kolonial berlanjut ke masa penjajahan Jepang, membuat masyarakat kesulitan mendapatkan kapas dan benang. Pasca masa sulit ini, Ahmad Ramli, Datuk Rangkayo Sati, dibantu oleh Hajar Sanwar. Akhirnya, mampu membangkitkan kembali tradisi menenun dan seni mengukir kayu di Pandai Sike, hingga berjaya seperti saat sekarang ini. Seni kerajinan tenun songket di sini merupakan kegiatan produktif yang bentuknya industri rumah tangga. Bisa dipastikan, hampir setiap rumah tersedia alat tenunan yang diletakkan di dekat jendela untuk mendapatkan pencahayaan yang cukup. Saya bernama Harmen, wali nagari Pandai Sike. Jadi kalau masalah tenun, ya secara pastinya enggak jelas awalnya gitu. Tapi kan masih berlanjut sampai saat sekarang. Dan sepengetahuan kami, secara tertulisnya memang tidak ada, cuma dari mulut ke mulut. Masyarakat Pandai Sike masih tetap melaksanakan tenun ini dengan baik. Bahkan dari dahulu sudah ada perkembangan yang lebih baik dan mungkin menghasilkan tenun ini lebih cepat. Jadi modifikasi lah. Mungkin di tahun-tahun mendatang mungkin ada semacam perawatan yang mungkin akan bisa lebih memakan waktu yang lebih singkat untuk mendapatkan satu lembar kain. Jadi kalau masalah mempertahankan tetap dipertahankan karena ini merupakan income daripada masyarakat Pandai Sike sendiri. Tenun Pandai Sike dipakai untuk acara-acara perhelatan, acara-acara peresmian yang sifatnya agak formal gimana itu ya. Kalau di nagari itu tetap dipakai waktu acara-acara barale, juga acara-acara resmi yang ada di nagari. Tapi mungkin tidak dipakai di Pandai Sike aja, mungkin acara-acara yang di luar daerah, dan juga di Jakarta, mungkin aja di kota-kota lain gitu. Masyarakat Pandai Sike masih menganut sistem produksi tradisional dari nenek moyang mereka selama ratusan tahun yang lalu. Baik dalam mendapatkan bahan baku maupun peralatan yang dipakai.
Di sini, keberadaan alat tenun bukan mesin, disingkat ATBM, masih dipertahankan masyarakat sebagai teknologi untuk memproduksi kain tenun songket. Tentu, pengerjaannya tidak semudah dibandingkan alat tenun bermesin. Diperlukan kesabaran, kecermatan, dan waktu yang tidak singkat. Ya, kalau zaman dulu sampai sekarang yang namanya belajar tenun kan memang harus, kalau yang namanya pandai sike sekarang kan udah udah yang namanya pandai sike tenunnya udah terkenal kemana-mana. Jadi dengan sendiri secara otomatis kan kita yang perempuan, anak-anak perempuan di sini memang harus bisa. Meningkat yang biasanya kan manual, kain pandai sike kan manual. Kalau sekarang ada yang dipakai kayak ATBM yang bisa agak cepat dikit gitu. Jadi perkembangannya ibu rasa ada, tapi bukan dari yang asli pandai sike-nya kan yang manual, yang kerjanya lama. Tapi sekarang ada untuk mempercepatnya, ada di yang pakai kayak rajui namanya ya, mempercepat dikit, ada perkembangannya gitu. Tapi masih tetap memakai motif pandai sike. Dengan berjalannya waktu, tradisi menenun mulai berkembang di kalangan laki-laki. Di rumah tenun ini, Safri merangkul 10 orang penenun sejak 2009 sampai sekarang. Ia masih mencoba memodifikasi alat tenun demi memperoleh proses yang lebih mudah. Dari hasil percobaannya, ia sudah menciptakan 3 generasi alat tenun yang sudah dimodifikasi dan masih termasuk jenis ATBM. Dengan alat modifikasinya ini, yang membedakannya dengan alat tradisional yang lain adalah rajut dan cara pembuatan motif songket ini. Yang biasanya membuat motif dengan alat pancukya, sedangkan alat ini hanya dengan sebuah kartu telah terbentuk satu motif. Dengan kartu ini, motif tenunan yang dihasilkan bisa bervariasi dengan waktu yang cukup singkat. Nah, jadi di pandai sike ini ada 3 istilah. Ada benang 2, benang 4, dan benang 6. Hitungannya genap. Kalau benangnya 2, itu pembuatannya akan semakin sulit dan harga jualnya akan lebih mahal karena proses pembuatannya yang cukup lama. Ketika kaum perempuan sibuk menenun, maka laki-laki di pandai sike mewarisi kemampuan seni mengukir kayu. Motif ukiran kayu ini sama persis seperti motif songket. Motif-motif yang memiliki kedalaman makna ini diukir pada media kayu pohon meranti. Layaknya tenun songket, proses pengerjaan ukiran kayu ini juga membutuhkan ketelitian, mulai dari menggambar pola ukiran, memahat, menghaluskan, sampai proses pengecatan. Permintaan yang datang tidak hanya menembus pasar dalam negeri, tapi juga mancanegara. Pasar dulu, kalau yang doskop itu dengan Indian Singong yang doskop model-model interior, eksterior, yang sifatnya catnya merah, biasanya pasarnya. Permintaan ukiran kayu di sini biasanya dimanfaatkan untuk hiasan interior rumah gadang, dekorasi perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Maka
Maka sangat disayangkan jika karya anak negeri ini terancam keberlangsungannya. Hanya karena pasang surut minat generasi muda dalam melestarikannya. Pandai sike itu artinya bermacam-macam. Pandai itu artinya pandai. Sike ini artinya sisir. Jadi alatnya seperti sisir. Jadi orang pandai sike, pandai menenun. Ini diibaratkan dengan rambut. Dia pandai menyisir, pandai menenun.